Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Ningrum. Saya prodi PBA, semester 4 kelas karyawan. NIM saya B.2022-02282. Saya membuat mind mapping dan video penjelasan ini untuk memenuhi tugas UTS Statistik Pendidikan. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah Statistik Pendidikan yaitu Bu Dr. Fasriyatul Zahro, SPD, MPDI. Sebelumnya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pengerjaan tugas. Mohon kritik dan sarannya untuk tugas saya. Selamat menyaksikan. Di dalam mind mapping saya terdapat beberapa materi statistik. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, ada definisi statistik dan statistika. Yang ketiga, ada klasifikasi statistik. Yang keempat, ada pengertian data. Yang kelima, ada macam-macam variabel. Yang keenam, ada teknik populasi dan sampel. Yang ketujuh, ada teknik pengumpulan data. Yang kedelapan, ada teknik penyajian data. Yang pertama, pengertian statistik. Statistik adalah suatu kumpulan data yang tersusun lebih dari satu angka. Statistik juga adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data, bilangan, dan non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Misalnya, statistika pendidikan, statistika pertanian, dan lain-lain. Statistik juga dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal, misalnya rata-rata dan persen. Secara etimologi, kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang artinya negara, atau kata stat dalam bahasa Belanda. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai bahan keterangan atau data, baik data kuantitatif ataupun data kualitatif yang dibutuhkan oleh suatu negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua pemaknaan. Yang pertama, statistika sebagai ilmu statistik, dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Menurut Sujana, menyatakan kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Kata statistik juga mengandung pengertian lain, yakni dipakai untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai suatu hal. Ukuran ini didapat berdasarkan perhitungan menggunakan kumpulan sebagian data yang diambil dari keseluruhan tentang persoalan tersebut. Selanjutnya, ada pengertian statistika. Statistika adalah ilmu menginterpretasikan data, angka, dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika juga adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data angka dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika pun adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa penyajian data, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Lalu, statistika juga adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Selanjutnya, definisi statistik. Definisi statistik adalah angka-angka atau catatan yang dikumpulkan sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Selain dikumpulkan, statistik juga dikelompokkan dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Lalu, ada definisi statistika. Definisi statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Menurut para ahli, menyatakan bahwa statistik adalah teori dan aplikasi yang termasuk dalam data ringkasan berbentuk angka. Contohnya adalah statistik penduduk. Statistika menurut Iverson, Geer, dan Jerdgen adalah
adalah seperangkat konsep, aturan, dan metode untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data. Baik, selanjutnya yang kedua ada klasifikasi statistik. Dalam statistika, klasifikasi adalah masalah untuk mengidentifikasi yang mana dari kumpulan kategori yang menjadi observasi baru berdasarkan kumpulan data, latihan yang berisi observasi yang keanggotaan kategorinya diketahui. Dan statistika dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, ruang lingkup penggunaannya, dan bentuk indikator yang dianalisis. Nah, dilihat dari fungsinya, statistik dibedakan kepada dua bagian, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu statistik yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa sehingga dapat ditarik atau makna tertentu. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal-hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan, atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Yang kedua, ada statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya disebut generalisasi atau induksi. Karena itu, statistik inferensial juga dikenal sebagai statistik induktif. Di samping fungsi generalisasi, statistik inferensial juga menyediakan aturan-aturan tertentu dalam rangka penyusunan atau pembuatan ramalan maupun penaksiran. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, statistika dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, ada statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Yang kedua, ada statistik sosial. Statistik sosial adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu sosial. Yang ketiga, ada statistik kesehatan. Statistik kesehatan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu kesehatan. Yang keempat, ada statistik ekonomi. Statistik ekonomi adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu ekonomi. Yang kelima, statistik pertanian adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pertanian. Yang keenam, ada statistik bidang ilmu atau kajian lainnya. Selanjutnya, berdasarkan indikator yang dianalisis, statistika dapat diklasifikasikan kepada yang pertama, statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti data berskala interval atau rasio, pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal, lalu memiliki varians yang homogen, dan model regresinya linear. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Yang kedua, ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu, sebagaimana halnya dengan statistik parametrik. Dalam statistik non-parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah sisi lain dari parameter ukuran objek yang diteliti. Selanjutnya ada pengertian data. Pengertian data adalah sesuatu yang dianggap memberikan keterangan. Kata data berasal dari bahasa Latin yang berarti keterangan atau kumpulan keterangan. Data adalah kata dalam bentuk jamak, sedangkan dalam bentuk tunggal adalah datu. Data yang merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif disebut data mentah. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap.
Jadi, data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan, dan hal itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena itu, anggapan atau asumsi perlu diuji kebenarannya. Lalu, ada juga yang mengatakan bahwa agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar, data yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya, yang pertama adalah objektif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus menggambarkan keadaan sebenarnya atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk hasil yang akurat, data tidak boleh dimanipulasi. Misalnya, apabila sebuah penelitian jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA 60%, data yang akan dilaporkan harus 60%. Contoh lainnya, hasil produksi yang turun tetapi dilaporkan naik. Harga bawang merah 10.000 per kilogram dilaporkan 7.000 per kilogram. Walaupun ada tanda bukti kwitansi, namun data ini tetap tidak objektif. Yang kedua, ada relevan. Data yang diperoleh harus ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, atau data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Misalnya, kita ingin mengetahui penyebab hasil penjualan barang menurun, maka data yang dianggap relevan untuk dikumpulkan adalah mutu barang, daya beli, pesaing, barang lain yang sejenis, harga barang, biaya advertensi. Contoh lainnya, pemerintah mengetahui adanya kemerosotan dalam produksi padi selama beberapa tahun terakhir. Untuk memecahkan masalah ini, yaitu untuk mencegah agar produksi padi tidak merosot terus, maka perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan tersebut. Untuk itu, diperlukan data yang relevan. Misalnya, data pemupukan jumlahnya mungkin kurang, atau penyalurannya yang kurang lancar dan sebagainya. Kondisi benih, unggul atau tidaknya. Lalu luas areal penanaman, mungkin sudah ada yang alih fungsi menjadi areal pemukiman, dan curah hujan, lalu hama dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada sesuai zaman atau up to date. Data tidak boleh tertinggal zaman, usang. Sebab adanya perkembangan waktu dan teknologi menyebabkan suatu kejadian dapat mengalami perubahan dengan cepat. Apabila data akan dipergunakan untuk melakukan pengendalian atau evaluasi, maka syarat tepat waktu ini penting sekali agar sempat dilakukan penyesuaian atau koreksi seperlunya. Kalau ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam implementasi suatu perencanaan. Lalu ada representatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sampel harus mewakili atau menggambarkan keadaan populasinya. Misalnya, kita ingin mengetahui minat baca masyarakat, maka yang harus diteliti adalah siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA, lalu mahasiswa dan umum. Contoh lainnya, jika laporan produksi padi dari suatu daerah hanya didasarkan atas hasil sawah-sawah subur saja, ini jelas tidak mewakili laporan konsumsi susuhan dari golongan orang kaya tanpa memasukkan golongan yang menengah ke bawah. Jelas datanya tidak mewakili atau menggambarkan keadaan dari populasi atau konsumsi susu secara keseluruhan oleh masyarakat. Lalu, yang kelima, dapat dipercaya. Sumber data atau narasumber harus diperoleh dari sumber yang tepat. Misalnya, data tentang harga sayur diambil dari tukang sayur, data tentang pencari kerja diambil dari Depnaker, dan sebagainya. Lalu ada macam-macam data atau jenis-jenis data. Data dapat dikelompokkan atau dapat digolongkan menurut berbagai cara seperti yang akan diuraikan berikut ini. A. Menurut sifatnya. Menurut sifatnya ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip. Bentuk lain data kualitatif adalah
Gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video, misalnya penjualan merosot, mutu barang naik, karyawan resah, harga daging naik, dan sebagainya. Contoh lain data kualitatif. Yang pertama ada kemampuan santri Madrasah Ibtidaiyah dalam membaca Al-Quran sangat baik. Lalu ada harga sembako dalam sebulan semakin tinggi. Lalu sebagian rumah penduduk desa L rusak akibat gempa bumi. Lalu ada harga emas hari ini mengalami kenaikan. Lalu ada menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga pakaian semakin naik. Lalu tadi yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang berbentuk bilangan atau angka. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Misalnya, produksi 100 unit per hari. Omset penjualan naik 20%. Jumlah karyawan naik 1.000 orang. Keuntungan 25 juta, tinggi rata-rata siswi SMK 160 cm, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, jenis atau macam data ada berdasarkan nilainya. Data kuantitatif dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada data discrete, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, jumlah karyawan 1.000 orang, keuntungan 25 juta per penjualan 500 unit, dan sebagainya. Contoh lainnya, banyak mahasiswa di ruang kuliah ini berjumlah 52 orang. Lalu ada juga contoh, banyak kursi di ruang rapat mencapai 86 buah. Karena diperoleh dengan cara membilang, data discrete akan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Lalu selanjutnya ada data kontinu, yaitu data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perseorangan. Data kontinu merupakan data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinu dapat berbentuk bilangan bulat, atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Misalnya, tinggi badan siswa SMK rata-rata 160 cm. Pemakaian listrik 150 kWh per bulan, suhu badannya 38 derajat Celcius, dan sebagainya. Contoh lainnya, panjang papan itu 78 cm. Jarak antara kota Bogor dan Jakarta adalah 50 km. Selanjutnya, ada menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Data primer adalah data dikumpulkan atau diolah sendiri oleh suatu perusahaan dengan mendatangi ibu rumah tangga untuk mengetahui jumlah pemakaian sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Biro Pusat Statistik mengumpulkan harga 9 bahan pokok langsung mendatangi pasar kemudian mengolahnya. Contoh data primer, data tentang pemakaian deterjen yang diperoleh perusahaan deterjen dengan mendatangi para ibu rumah tangga di kelurahan A. Lalu ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi dari pihak lain. Perusahaan memperoleh data penduduk, data pendapatan nasional, indeks harga konsumen, dan daya beli masyarakat dari Biro Pusat Statistik atau BPS. Contoh data sekunder, jumlah penduduk pada suatu daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dapat diperoleh dari
berikut sumbernya. Yang pertama ada data internal. Data internal ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Misalnya, data internal perusahaan yang meliputi data pegawai, data keuangan, data peralatan, data produksi, data pemasaran, dan data hasil penjualan. Pada dasarnya, satu internal meliputi data input dan data output suatu organisasi. Selanjutnya, ada data eksternal. Data eksternal ialah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Misalnya, data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan seperti daya beli masyarakat, selera masyarakat, saingan dari barang sejenis, perkembangan harga, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya ada menurut cara penyusunannya. Berdasarkan cara penyusunan angka, data statistik digolongkan dalam 4 golongan, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data ratio. Yang pertama ada data nominal. Data nominal ialah data statistik yang memuat angka yang tidak mempunyai arti apa-apa. Angka yang terdapat pada data ini hanya merupakan tanda atau simbol dari objek yang akan dianalisis. Data nominal merupakan data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas pergolongan atau klasifikasi tertentu. Perbedaan kategori objek hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis, sehingga tidak dapat dibandingkan. Logika perbandingan kurang dan lebih tidak dapat digunakan untuk menganalisis data nominal. Operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian juga tidak dapat diterapkan dalam analisis data nominal. Misalnya, data yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Agar data tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik, data tersebut harus dirubah menjadi angka. Misalnya, simbol laki-laki adalah angka 1 dan perempuan adalah angka 2. Dalam hal ini, angka 2 tidak lebih besar daripada angka 1 karena angka-angka tersebut hanya sebagai simbol atau kode saja dan urutan angka tersebut tak berarti apa-apa. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang mempunyai daya berjenjang, tetapi perbedaan antara angka yang satu dan angka yang lainnya tidak konstan dan tidak mempunyai interval tetap. Data ordinal sering juga disebut data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Misalnya, hasil tes matematika dalam suatu kelompok belajar adalah sebagai berikut. Andini ranking 1, Budi ranking 2, Cica ranking 3. Angka 1 di atas mempunyai nilai lebih tinggi daripada angka 2 maupun angka 3. Tetapi data ini tidak bisa menunjukkan perbedaan kemampuan antara Andini, Budi, dan Cica secara pasti. Ranking 1 tidak berarti mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari ranking 2 maupun mempunyai kemampuan 3 kali lipat dari ranking 3. Perbedaan kemampuan antara ranking ke-1 dengan ranking ke-2 mungkin saja tidak sama dengan perbedaan kemampuan antara ranking ke-2 dengan ranking ke-3. Yang ketiga ada data interval. Data interval adalah data yang jarak satu dan lainnya sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Atau juga data interval adalah data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang diselidiki atau dipersoalkan. Sebagai contoh terdapat pada tabel data ordinal yang dapat kita ketahui bahwa sekalipun setiap finalis mempunyai perbedaan urutan kedudukan yang sama, namun dengan perbedaan urutan kedudukan yang sama itu tidak mesti menunjukkan perbedaan skor yang sama. Data interval ini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan seperti tes pencapaian, tes bakat, tes kecerdasan yang kesemuanya itu diukur dengan interval data yang sama dan telah ditetapkan sebelumnya. Ciri lainnya adalah data interval tidak mempunyai titik nol dan titik maksimum yang sebenarnya. Nilai nol dan titik maksimum tidak mutlak. Jika suatu tes inteligensi
Jika suatu tes inteligensi menghasilkan nilai yang berkisar 0 sampai 200, nilai 0 bukan menunjukkan seseorang mempunyai kecerdasan yang minimal. Nilai 0 hanya menunjukkan tempat paling rendah dari prestasi pada tes tersebut dan nilai 200 menunjukkan tingkat tertinggi. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut terhadap data interval dapat dilakukan operasi matematika penjumlahan dan pengurangan. Namun demikian, masih terdapat satu sifat yang belum dimiliki, yaitu tidak adanya angka 0 mutlak pada data internal. Selanjutnya ada data ratio. Data ratio adalah jenis data yang mempunyai tingkatan tertinggi. Data ini selain mempunyai interval yang sama, juga mempunyai nilai 0 mutlak. Misalnya, hasil pengukuran panjang, tinggi, dan berat. Dalam data ratio, nilai 0 betul-betul tidak mempunyai nilai. Jadi 0 meter tidak mempunyai panjang dan 0 kilometer tidak mempunyai berat. Dalam data ratio terdapat skala yang menunjukkan kelipatan, misalnya 20 meter adalah 2 kali 10 dan 15 kg adalah 3 kali 5 kg. Data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Selanjutnya ada teknik populasi dan sampel. Salah satu fungsi statistik inferensial yaitu menarik kesimpulan tentang suatu variabel teliti berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk digeneralisasikan pada populasi. Populasi adalah seluruh objek, misalnya orang, wilayah, benda, yang kepadanya akan diberlakukan generalisasi kesimpulan hasil penelitian. Generalisasi adalah pemberlakuan hasil kesimpulan penelitian terhadap seluruh objek berdasarkan data yang diperoleh dari sebagian objek terteliti yang menjadi wakil. Wakil ini disebut sampel. Sampel yang baik adalah sampel yang memiliki ciri-ciri, sifat-sifat, dan karakteristik yang mewakilinya sehingga ia dapat disebut sebagai sampel yang representatif. Apabila populasi berada pada beberapa strata atau kelas, kelompok, dan wilayah, maka sampel pun harus berasal dari aneka ragam populasi tersebut. Manakala sampel tidak representatif secara ilmiah, peneliti tidak diperkenankan melakukan generalisasi. Karena generalisasi semacam ini akan melenceng jauh dari realitas sebenarnya. Pada kasus sampel tidak representatif, kesimpulan yang diambil peneliti hanya dapat berlaku bagi sampel itu sendiri. Karena itu, peneliti perlu memiliki dasar pemikiran yang tepat dalam menentukan sampel. Macam-macam populasi. Populasi infinite dan populasi finite. Populasi infinite adalah populasi tak terbatas, yaitu populasi yang tidak diketahui jumlah atau banyaknya data dan akan menentukan metode sampling sesuai penelitian yang dilakukan. Lalu populasi terbatas atau populasi finite adalah populasi yang diketahui jumlah banyaknya data. Ukuran sampel, rumusnya adalah N sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat. Dalam keterangannya, N merupakan ukuran jumlah sampel, N kecil, lalu N besar adalah ukuran jumlah populasi, E nilai kritis, batas ketelitian, batas signifikansi yang diinginkan atau presentase kelonggaran ketidaktelitian akibat kesalahan pengambilan sampel. Rancangan penentuan sampel atau teknik sampling design terbagi menjadi dua: rancangan sampel probabilitas. Rancangan sampel probabilitas yaitu sebuah rancangan penentuan sampel yang memberi kesempatan yang sama kepada seluruh anggota populasi untuk
terpilih menjadi sampel. Agar masing-masing anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, maka penentuan dilakukan dengan teknik random atau acak. Dalam kesempatan ini dideskripsikan tentang 5 jenis teknik random sampling. Yang pertama adalah teknik random sistematis, teknik random sederhana, teknik random atas dasar strata, teknik random bertahap-tahap atas dasar strata, teknik random atas dasar himpun. Yang kedua adalah rancangan sampel non-probabilitas. Rancangan sampel non-probabilitas atau sampling non-probabilitas ini paling tidak dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah teknik sampel purposive, yang kedua adalah teknik sampel kuota, yang ketiga ada teknik sampel aksidental, dan yang keempat adalah teknik sampel bola salju. Apabila peneliti secara sengaja menentukan seseorang atau sesuatu benda yang akan dijadikan sampel dengan dasar pemikiran bahwa orang atau benda tersebut diduga kuat dapat mewakili yang lain, maka berarti dia menggunakan teknik sampel purposive. Boleh juga peneliti menentukan jumlah sampel yang diinginkan atau dasar pertimbangan representatif atau pertimbangan lain, misalnya pertimbangan kemudahan perhitungan. Yang ketujuh ada macam-macam variabel. Pengertian variabel. Sesuai dengan namanya, variabel secara etimologi berasal dari bahasa Inggris. Variabel yang berarti ubahan. Faktor tak tetap, gejala yang dapat diubah-ubah, sesuatu yang bervariasi, berwarna-warni, tidak sama dan tidak satu jenis. Dengan demikian, variabel memungkinkan dirinya untuk diberi nilai. Sedang secara terminologi, variabel dapat diartikan sebagai suatu konsep yang mempunyai keragaman atau variasi yang padanya dapat diberi nilai atau bilangan. Konsep ini sendiri merupakan penggambaran atau abstraksi suatu fenomena, gejala, peristiwa, atau kondisi tertentu. Konsep tentang apapun asal ia memiliki ciri-ciri yang bervariasi atau beragam, maka ia dapat disebut sebagai variabel. Pendek kata, variabel adalah segala sesuatu yang bervariasi. Macam-macam variabel. Yang pertama ada macam-macam variabel menurut fungsinya. Variabel yang pertama adalah variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel ini disebut juga variabel independen kedua. Hubungan perilaku antara suami dan istri akan semakin baik dan kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan, dan yang pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan guru dalam menciptakan iklim belajar yang sangat baik, dan belajar akan semakin kuat bila peranan guru dalam menciptakan iklim belajar yang sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan guru kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. Selanjutnya ada variabel intervening. Dalam hal ini, Tuckman menyatakan variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyala antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Pada contoh berikut ditemukan bahwa tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup. Panjang pendeknya umur dalam
dalam hal ini ada variabel antaranya, yaitu yang berupa gaya hidup seseorang, antara variabel pengalihan dengan gaya hidup. Terdapat variabel moderator, yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Selanjutnya adalah variabel rambang. Berlainan dengan variabel independen yang berfungsinya sangat diperhatikan dalam penelitian, maka variabel rambang adalah variabel yang fungsinya dapat diabaikan atau pengaruhnya hampir tidak diperhatikan terhadap variabel independen maupun variabel dependen. Lalu ada macam-macam variabel menurut datanya. Variabel nominal, yaitu variabel yang bersifat discrete dan saling pisah antara kategori satu dengan lainnya, misalnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, status perkawinan, dan sebagainya. Yang kedua ada variabel ordinal, yaitu variabel yang disusun berdasarkan tingkat yang berurutan, jadi merupakan ranking yang berurutan. Misalnya, dalam lomba ditentukan juara 1, 2, dan 3. Variabel interval. Variabel interval adalah variabel yang dihasilkan dari pengukuran di mana dalam pengukuran tersebut diasumsikan terdapat suatu pengukuran yang sama. Selanjutnya adalah variabel rasio. Adalah variabel yang dalam kuantitatifnya mempunyai hanya nol mutlak. Berdasarkan pengalaman mengidentifikasi variabel, ternyata banyak mengalami kesulitan untuk membedakan variabel yang bermacam-macam tersebut. Menurut masalahnya karena diperlukan banyak latihan secara cermat. Selanjutnya ada macam-macam variabel berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi. Yang pertama ada variabel aktif atau non-subjek, yaitu variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti seperti temperatur ruangan, frekuensi kekerasan dalam acara TV. Yang kedua ada variabel atribut, yaitu variabel yang tidak dapat dimanipulasi peneliti, tidak dapat melakukan perubahan yang menyangkut variabel pada subjek penelitian seperti umur, tingkat kecerdasan, dan status sosial. Selanjutnya, yang ke-8 adalah teknik pengumpulan data. Macam-macam teknik pengumpulan data. Ada 4. Yang pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi, yang ketiga dokumentasi. Yang pertama adalah teknik wawancara. Teknik ini dilakukan jika penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, untuk mengetahui hal-hal penting dari responden yang lebih mendalam lagi yang harus diteliti. Selain itu, untuk mengetahui hal-hal penting dari responden yang lebih mendalam lagi. Wawancara terbagi menjadi 2, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan jika sudah terdapat masalah yang sudah pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan harus sudah siap beserta alat pendukung seperti HP, video, tape recorder, dan lain-lain. Yang kedua tadi atau yang B, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana penelitian dengan tidak membawa pertanyaan-pertanyaan. Dalam proses wawancara hanya menggunakan garis-garis besar apa yang akan ditanyakan. Wawancara ini biasanya digunakan dalam penelitian pendahuluan. Dengan penelitian awal ini akan mendapatkan data-data pendukung untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Prosedur kuesioner yaitu merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner, mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan teknik analisis data. Prinsip penulisan kuesioner yaitu yang pertama ada isi dan tujuan pertanyaan, yang kedua ada bahasa yang digunakan, ketiga ada tipe dan bentuk pertanyaan.
tidak berdua. Pertanyaan tidak mendua. Tidak menyanyikan yang sudah lupa. Pertanyaan tidak menggiring. Urutan pertanyaan. Prinsip pengukuran. Yang ketiga ada observasi. Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik, yaitu dalam observasi tidak hanya berbicara dengan orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Utamanya dalam membuat sebuah proposal penelitian haruslah didahului dengan observasi, karena observasi sendiri dilakukan pada awal penelitian. Dilihat dari proses pelaksanaannya, pengumpulan data observasi dibedakan menjadi 4. Observasi partisipan, observasi non-partisipan, observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur. Observasi partisipan adalah peneliti terlihat langsung dalam kehidupan sehari-hari orang yang diamati. Yang kedua tadi ada observasi non-partisipan, adalah peneliti hanya sebagai pengamat independen. Contohnya dalam lembaga pendidikan, peneliti mengamati proses belajar mengajar dalam penelitian penggunaan metode pendidikan. Dilihat dari segi instrumen yang dilakukan, observasi dibedakan menjadi 2. Dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi 2. Observasi partisipan, observasi non-partisipan. Observasi partisipan adalah peneliti terlihat langsung dalam kehidupan sehari-hari orang yang diamati. Observasi non-partisipan adalah peneliti hanya sebagai pengamat independen. Contohnya dalam lembaga pendidikan, peneliti mengamati proses belajar mengajar dalam penelitian penggunaan metode pendidikan. Lalu ada lagi yang dilihat dari segi instrumen yang digunakan. Observasi dibedakan menjadi 2, observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Observasi tidak terstruktur adalah tidak ada hal yang dirancang secara sistematis, semua hanya berjalan apa adanya. Selanjutnya ada dokumentasi. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik mendapatkan data dari berbagai sumber media, baik dari video, surat kabar, buletin, atau yang lainnya. Macam-macam teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data kualitatif, ini tidak jauh berbeda dengan teknik pengumpulan data kuantitatif. Hanya saja dari semua macam teknik pengumpulan data kuantitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan angket dalam melakukan penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang teraktualisasikan dalam bentuk instrumen akan diulas kembali pada modul berikutnya. Selanjutnya, yang ke-9 ada teknik penyajian data. Teknik penyajian data terbagi menjadi tabel pertama, kedua grafik, ketiga histogram, keempat piktogram. Yang pertama ada grafik. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah alat penyajian data angka dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. Data angka yang dikumpulkan, disusun, dan didistribusikan ke dalam baris-baris dan kolom-kolom menurut klasifikasi data. Tabel terbagi menjadi 2, tabel baris kolom, tabel kontingensi. Tabel baris kolom merupakan tabel yang hanya terdiri dari satu variabel. Tabel kontingensi merupakan tabel yang terdiri dari 2 variabel. Yang kedua ada grafik. Grafik terbagi menjadi, yang pertama ada grafik garis atau line chart. Line chart atau diagram garis merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan, misalnya produksi minyak tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan sebagainya. Diagram garis juga memiliki sumbu datar dan sumbu tegak, di mana sumbu datar menyatakan waktu dan sumbu tegak menyatakan kuantum. Diagram garis berguna untuk menyajikan perbandingan data pada satu atau beberapa seri data. Penggunaan grafis garis dilakukan apabila memiliki beberapa seri data dan memiliki data dengan interval yang sama atau berurutan seperti hari, bulan, kuartal, atau tahun fiskal.
Jenis-jenis diagram grafik garis. Yang pertama ada single line chart atau grafik garis tunggal. Grafik garis tunggal adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan satu hal atau kejadian. Misalnya perkembangan jumlah siswa SMP Ladang Pahala dari tahun 2016 sampai 2022. Satu hal atau kejadian. Yang kedua ada multiple line cards atau grafik garis berganda. Adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Lalu tadi pembagian grafik yang kedua ada grafik batang atau balok. Grafik batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar secara vertikal dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Yang ketiga ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah penyajian data statistik yang dinyatakan dalam persen atau derajat dan dapat menggunakan diagram lingkaran. Lalu tadi penyajian data yang ketiga ada histogram. Histogram adalah modifikasi dari diagram batang, yaitu tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan garis batangan sebagai manifestasi data. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing data kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Histogram adalah grafik balok yang memperlihatkan satu macam pengukuran dari suatu proses atau kejadian. Grafis ini sangat cocok untuk data yang dikelompokkan. Histogram merupakan diagram frekuensi bertetangga yang bentuknya seperti diagram batang. Batang yang berdekatan harus berimpit. Atau penyajian data. Tadi yang keempat ada piktogram. Piktogram adalah penyajian data dalam bentuk lambang-lambang tertentu yang telah terdefinisi. Keterbatasan piktogram yaitu tidak bisa menggambarkan ukuran yang lebih detail.